sepintar-pintar kalian mencerita atau mengarang sesuatu, ya hanya dengan merupakan by telepon atau ada teman di sana, ya. Makanya saya bilang tujuan penelitiannya hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Selamat malam, Pak. Baik, Pak. Puji Tuhan masih bertemu dengan saya di mata kuliah yang sama, yaitu akuntansi lanjutan 2. Ya. Dan puji Tuhan kita masih bertemu dalam keadaan sehat. Dan saya lihat wajah teman-teman hari ini banyak yang bahagia. Ya. Puji Tuhan, saya lihat banyak yang bahagia. Tidak ada yang tidak bahagia. Belum kayaknya, Pak. Iya. Karena kalau teman-teman tidak bahagia, saya juga tidak bahagia. Karena buat apa pertemuan kalau misalnya mukanya semua pada merengut gitu ya. Yang orang yang menceritakan nanti jadi malas gitu ya. Padahal malas mau menceritakan apa, tapi orangnya kayak tidak menerima gitu. Ada aura-aura menolak gitu ya. Tapi puji Tuhan hari ini saya lihat semuanya auranya itu aura menerima semua. Ya. Baik, teman-teman. Motivasi untuk hari ini, Pak. Kenapa? Motivasi buat hari ini, Pak. Iya, betul. Ya. Untuk hari ini motivasinya adalah ya teman-teman itu ya teman-teman apapun kondisi kalau misalnya teman-teman mau menghadapi sesuatu, mau masuk kerja, mau mengerjakan sesuatu, ya jangan mengerjakan dengan muka yang cemberut. Ya, jangan mengerjakan sesuatu tuh dengan muka yang cemberut. Tapi harus mengerjakan sesuatu dengan muka yang bahagia. Sesulit apapun itu kalau kita melaksanakannya dengan bahagia pasti ada jalan keluar. Itu. Sesulit apapun itu. Tapi kalau misalnya kita menjalankan sesuatu ya dengan rasa tidak bahagia, segampang apapun itu pasti ada rasa penolakan. Itu pasti itu. Ya, contoh teman-teman kalau mau ke kantor ya dari rumah itu berangkatnya sudah tidak bahagia, misalnya sampai di tengah jalan macet ya, yang semula bahagia akhirnya bukan lagi bahagia yang terjadi. Nah, kalau misalnya itu tidak bisa dikendalikan atau netral secepat mungkin, maka itu akan terbawa sampai di tempat kerja teman-teman. Begitu dikasih tugas, waduh nanti aja dulu, ya. Begitu dikasih deadline, ayo aku minta jam 12 laporan ini, aduh Pak nanti aja dulu, saya masih capek, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita bahagia, pasti jawabannya, ya Pak, terima kasih, nanti saya akan kerjakan. Kalau sudah selesai, saya akan saya berikan kepada Bapak, misalnya seperti itu, ya. Sehingga teman-teman yang saya harapkan begitu juga memasuki kelas saya, setidaknya teman-teman itu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan happy, dalam keadaan senang gitu kan ya. Sehingga apa yang kita terima, apa yang kita pelajari itu bisa diterap dengan baik. Ya. Kalau misalnya kita tidak bahagia, maka ada rasa penolakan, dikasih materi semudah apapun, apalagi kalau materi yang sulit gitu kan ya. Ujung-ujungnya apa? Dilewat gitu ya. Dari sana gitu lewat lagi gitu ya, sudah amblas. Besok ditanya lagi, waduh kemarin apa ya, saya lupa Pak kemarin ngomong apa gitu ya. Karena itu tadi ya, karena kondisi kita tidak bisa memposisikan di mana posisi kita saat sekarang ya. Oke ya, saya akan melanjutkan dari pertemuan minggu kemarin ya, dari pertemuan minggu kemarin yang berkaitan dengan ya bagaimana sih kita agar mudah ya, bagaimana sih tips atau saran-saran untuk ya mempermudahkan kita dalam dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi proposal ya. 2 poin kemarin dan sampai ke 3 poin juga kemarin, tapi belum saya jelaskan secara detail terkait dengan poin yang ketiga ya. 2 poin kemarin sudah saya jelaskan, maka hari ini saya akan jelaskan di poin yang ketiga yang kemarin sudah saya singgung kepada teman-teman, yang dimana kemarin kita akan
terkait dengan pertanyaan Mas Wahyudi, dikatakan apa? Bagaimana kalau misalnya laporan keuangan, apakah bisa kita menjadikan sebuah penelitian? Oke ya, saya akan menjelaskan itu. Ya. Di poin ketiga yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman adalah kemarin ada yang berkaitan dengan apa? Identifikasi ya terkait dengan kelemahan atau kekuatan, atau kita harus bisa memahami atau bisa mempersiapkan materi apa yang bisa kita gunakan untuk dijadikan referensi untuk skripsi. Ya, itu kemarin yang poin yang pertama. Habis itu terkait dengan masalah. Nah, yang ketiga ini terkait dengan kemarin saya menyebut antara kuantitatif dan kualitatif. Maka di sini di poin ketiga adalah yang saya sampaikan adalah teman-teman mulai dari sekarang ya mempersiapkan diri, ya saya ulangi kembali, mulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri untuk mengidentifikasi atau bertanya kepada diri teman-teman bahwa saya kuatnya itu pada pendekatan penelitian yang kuantitatif atau pendekatan penelitian yang kualitatif. Mulai dari sekarang, jangan tunggu. Dipersiapkan mulai dari sekarang. Nah, bagaimana kita mempersiapkan agar kita bisa mudah untuk bisa mengidentifikasi, oh, saya cocoknya di sini. Mudah. Caranya apa? Kalau teman-teman suka menulis, ya, suka membaca dan suka menulis dan suka menceritakan sebuah fenomena, maka itu bisa diidentifikasikan bahwa teman-teman itu punya kekuatan di kualitatif. Misalnya tadi kayak Mas Wahyudi sukanya adalah dengan melihat gambar, ya, karena kalau melihat gambar saya bisa langsung mudah memahami. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat gambar, maka ya kita bisa menceritakan apa yang ada di dalam gambar tersebut dan itu dituangkan dalam sebuah tulisan. Nah, kalau seperti itu, ya kita lebih mudah untuk melihatkan sesuatu dan kita bisa mengimajinasikan atau kita bisa menceritakan dari hasil apa yang kita lihat, ya. Dan sering kita lakukan hal seperti itu, maka itu artinya atau itu tandanya adalah teman-teman cocoknya atau kuatnya di kualitatif. Ya, kuatnya di kualitatif. Kalau teman-teman, ya kalau kita tidak terbiasa dengan menceritakan sesuatu apa yang kita lihat, ya, maka jangan coba-coba untuk kualitatif. Kenapa saya katakan jangan coba-coba ke kualitatif? Karena kualitatif itu adalah merupakan apa? Merupakan sudut pendapat yang diperoleh dari apa yang kita lihat di lapangan dan kita ceritakan. Gitu. Ya, apa yang kita lihat di lapangan itu terus kita ceritakan dalam sebuah tulisan yang sifatnya adalah ilmiah. Itu kualitatif, harus bisa. Kalau misalnya tidak suka dengan hal demikian, ya, tidak suka dengan hal demikian, maka yang paling mudah adalah apa? Kuantitatif. Kenapa saya katakan kuantitatif? Kalau kuantitatif, ya, kemarin saya sampaikan, ya, kalau kuantitatif itu adalah kita hanya menganalisa angka yang sudah dihasilkan oleh sebuah alat atau sebuah software yang kita gunakan. Itu, ya. Itu dari segi apa? Dari segi kita menceritakan sesuatu antara dua pendekatan ini. Nah, yang berikutnya adalah kita harus pertimbangkan juga terkait dengan waktu. Ini yang paling penting. Pertimbangkan dengan waktu. Waktu apa? Waktu kerja teman-teman. Kalau waktu kerjanya itu adalah tidak banyak waktu yang nganggur, janganlah untuk mengambil pendekatan kualitatif. Kenapa saya katakan demikian? Karena kualitatif itu tidak hanya bisa mengatakan, Pak, tolong bantu saya ada penelitian ini, tolong dong, saya diceritakan gitu. Tidak bisa. Ya. Maka kualitatif itu, ya, kualitatif, kalau saya tekankan, kualitatif itu harus bisa kita rasakan apa yang terjadi di subjek penelitian kita. Bukan di objek, ya, bukan di objek penelitian, ya. Kalau objek itu adalah apa? Objek itu hal yang perlu kita teliti atau yang kita analisa. Ya,
Ya, iya Mbak Sri, sebentar ya, saya masih ngomong ya Mbak Sri. Mbak Sri, saya masih ngomong sebentar ya. Oke, saya oke, udah di mute. Ya, udah di mute. Mbak Sri, maaf ya, saya masih cerita sebentar ya. Oke, ya, saya lanjut ya. Maaf, Pak. Ya, saya pikirnya pasti lagi sibuk Mbak Sri ini, makanya kameranya tidak nyala. Ada Mbak Dela, ada Mbak Nikmatul, Mas Eki, ya Mbak Aprilia, pasti lagi sibuk. Orang sibuk ya. Kalau orang sibuk itu pasti tidak menunjukkan kepada orang lain kesibukannya apa, gitu kan ya. Sepakat? Sepakat ya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Tadi saya katakan terkait dengan waktu. Waktu juga harus mempertimbangkan untuk menentukan kita mau melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan apa. Kalau waktunya kita berangkat jam 8, pulang jam 5 sore, ya, dan subjek penelitiannya itu adalah jauh dari tempat kita, maka saya sarankan untuk tidak mengambil kualitatif. Kenapa demikian? Karena apa? Kamu bisa jalankan, kamu bisa melakukan penelitian, ada hasilnya. Iya, ada hasilnya. Tapi kalau misalnya ditanya, apakah kamu merasakan hal demikian di sana? Pasti jawabannya tidak. Kebanyakan saya tanya seperti itu, pasti kewalahan sudah tidak bisa menjawab kalau kualitatif. Apa kamu pernah merasakan hal demikian di sana? Atau pernah kamu lihat secara langsung? Tidak, Pak. Nah, terus kamu melakukan penelitian dengan menggunakan apa? Kamu mengumpulkan data dengan menggunakan apa? By telepon, Pak. Kalau kualitatif tidak bisa demikian. Sepintar-pintar kalian mencerita atau mengarang sesuatu, ya hanya dengan merupakan by telepon atau ada teman di sana. Kamu kan kerja di sana toh, ya. Tolong nanti kamu ceritakan ke saya apa yang terjadi di sana gitu. Gak bisa. Ya. Makanya saya bilang tujuan penelitiannya hasil. Skripsinya kelar. Ya. Tapi kalau ditanya tadi, apa kamu menikmati apa yang terjadi di sana? Pasti jawabannya tidak. Tuh ya, pertimbangkan waktu tadi adalah pertimbangkan dengan ya terkait dengan ya imajinasi kita untuk menceritakan sesuatu, untuk memilih kualitatif, dan juga pertimbangkan dengan waktu untuk memilih kualitatif. Tapi kalau kuantitatif bedanya apa? Kalau kuantitatif ya waktu kita sedikit. Yang pertama tadi kita dibantu oleh software untuk menganalisa data, tinggal kita menceritakan. Yang kedua adalah kita tidak membutuhkan ya waktu yang ekstra untuk menyelesaikan skripsi yang kuantitatif. Karena apa? Ya, karena apa? Karena kalau misalnya kita menggunakan data primer, kita cukup sebarkan kuesioner, selesai. Ya. Apalagi dengan zaman teknologi sekarang, ya kita menyebarkan kuesioner bisa memanfaatkan Google Form. Maka sekejap juga kita bisa mendapatkan apa ya jawaban dari mereka. Nah, tidak terlalu membutuhkan waktu yang ekstra untuk melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Nah, bukan berarti gini teman-teman ya, bukan berarti ya kedua-duanya ini tidak misalnya kuantitatif tidak berkualitas, tidak ya, kualitatif tidak berkualitas, tidak. Semuanya sama ya, semuanya berkualitas, hasilnya semuanya berkualitas. Cuman ya saya menjelaskan seperti ini agar teman-teman bisa mulai dari sekarang memikirkan ya, yang pertama waktu ya, yang kedua tadi adalah terkait dengan subjek penelitiannya ya, yang ketiga adalah terkait dengan kemampuan teman-teman untuk menceritakan sesuatu dari apa yang teman-teman lihat. Itu yang paling penting ya. Oke, itu yang perlu saya jelaskan ya teman-teman, untuk teman-teman mempersiapkan mulai dari sekarang ya. Untuk dipersiapkan mulai dari sekarang. Jangan nunggu besok ya, jangan nunggu besok. Karena saya sering mengatakan kalau bisa dijalankan sekarang, kenapa nunggu besok? Itu. Baik, saya buka pertanyaan satu orang, silakan. Pak, ini Wah, rebutan ini. Bentar, ya Mas Alif, bentar. Saya ke Mbak Nikmatul dulu. Ya, silakan Mbak Nikmat.
Ya Pak, ini berarti secara tidak langsung untuk subjeknya lebih baik ambil yang kuantitatif ya Pak, yang kuanti. Kalau kita yang di sini kan mayoritasnya pekerja semua, Ya, jadi lebih baik ambil yang kuanti Pak. baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab langsung ya. Saya langsung jawab ya. Kalau terkait dengan lebih baik untuk ngambil kuanti atau kuali ya, saya tidak bisa menjawab ya. Saya tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab adalah teman-teman sendiri. Yang penting saya sudah sampaikan adalah pertimbangkan dengan waktu, pertimbangkan dengan ya kemampuan teman-teman untuk menciptakan sesuatu ya, pertimbangkan dengan subjek penelitian ya untuk bisa menentukan. Bukan berarti ya lebih baik kita ngambil kuanti aja ya karena kita seorang pekerja, tidak lagi ya. Karena ada yang tadi ya, kembali ke poin pertama tadi adalah ada orang yang lebih sukanya menceritakan ya dibanding dia akan menghitung misalnya seperti itu ya. Dan mungkin yang paling baik adalah pertanyaan yang tadi adalah pertanyaan saya geser gitu ya. Pertanyaan dari Mbak Nikma adalah kalau kita ngambil kualitatif ya lebih baik ya kita lakukan penelitian di tempat teman-teman sendiri. Kalau kualitatif ya. Kalau kualitatif gunakan subjek penelitiannya adalah di mana tempat-tempat bekerja. Tapi yang dipastikan adalah judulnya itu bisa diterima oleh manajemen. Itu kalau misalnya ngambil di tempat kerja teman-teman, pastikan judulnya itu adalah bisa diterima atau disarankan oleh manajemen. Itu kalau kualitatif. Kenapa? Ya, karena teman-teman sudah merasakan masalahnya, ya, sudah merasakan sesuatu di situ, maka lebih baik ya kalau ngambil kualitatif dan punya kekuatan untuk menceritakan sesuatu, ya, lebih baik subjeknya itu jangan ngambil di luar dari tempat kerja teman-teman. Itu. Satu lagi. Itu ya Mbak Nikmah ya. Kalau ditanya, Pak, terima kasih. Ya, kalau ditanya mana yang baik, ya, kalau saya dua-duanya baik, ya. Kalau teman-teman silakan pertimbangkan dengan hal-hal yang saya sampaikan. Oke, satu lagi. Sudah terjawab kayaknya, Pak. Sudah terjawab. Baik, terima kasih banyak. Oke, ya. Oke, teman-teman, itulah materi pemungkas yang perlu saya sampaikan di setiap malam. Lalu minggu depan apa lagi? Ada lagi yang saya akan sampaikan terkait dengan persiapan teman-teman, ya. Untuk itu teman-teman, ya, saya harapkan minggu depan kita bisa ketemu kembali dengan keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan bahagia dan juga lengkap, ya, di pertemuan hari ini. 24 orang, minggu depan juga 24, ya. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana? Menarik kan materi hari ini? Menarik kan? Jika menarik, silahkan berikan komen yang terbaik di kolom komentar, teman-teman. Ya, silahkan berikan komentar yang terbaik. Ya, dan jangan lupa ya jika tadi materinya menarik, jangan lupa untuk apa? Untuk subscribe ya dan juga like. Karena apa? Subscribe satu subscribe dari teman-teman itu akan memberikan apa? Dukungan terbesar kepada channel Bocah Beot. Agar apa? Agar channel Bocah Beot terus berkembang. Nah.